Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, kita akan membahas kitab Safinatun Najah, yakni tentang pelajaran selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun utai kila fasol nawaqidul wudu utai piro-piro perkara kang ngrusak wudu. Sesuatu yang bisa membatalkan wudu atau sesuatu yang merusak wudu. Sehingga kalau rusak wudunya, maka sholatnya juga batal, tawafnya juga batal, menyentuh mushaf juga haram, ya, menanggung mushaf juga haram. Maka apa yang menyebabkan wudu itu batal atau rusak? Arba'atun iku ono papat, arba'atu asya'a iku ono papat piro-piro perkara. Ada 4 perkara yang menyebabkan batal wudunya. Apa itu? Al-awwalu kang kawitan al-khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking dalan loro. Pertama adalah ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Jalan depan namanya kubul, jalan belakang namanya dubur. Baik berupa apa saja. Bisa berupa benda cair, benda gas maupun benda padat. Di depan mesti benda cair, di belakang bisa padat, bisa cair, bisa gas. Itu semuanya yang menyebabkan batalnya wudu. Nah, itu pertama. Yang kedua, jadi yang pertama dulu, illal mania, kecuali mani atau air sperma. Air sperma itu jika keluar tanpa jima, keluar dengan sendirinya tanpa tidur, maka hukumnya adalah tidak membatalkan wudu, karena air mani itu hukumnya suci, yang lain hukumnya najis. Jadi kalau orang yang keluar air sperma dengan cara biasa, dalam artian mendadak dia mengeluarkan air sperma, maka hukumnya tidak membatalkan wudu kalau dia punya wudu. Bahkan ketika dia setelah mandi besar dan tidak menyentuh kelamin zakar atau farjinya, maka tetap dia wudunya tidak batal selama dia tidak menyentuh hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi setelah mandi besar dia kembali sholat tanpa wudu, berarti sudah sah. Athani utai kang kaping pindho. Kaping pindho itu yang nomor 2, zawalul aqli, hilangnya akal. Jadi kalau orang itu akalnya hilang, wudunya batal. Binaumin, sebab turu. Awrihi, utawa liyane turu. Jadi orang yang hilang akalnya bisa karena tidur, bisa karena majnun atau gila, ya, bisa karena ayanan, ya, kecuali nauma qaidin mumakkinin maq'adahu, yaitu tidurnya orang-orang yang duduk, yang ya pantatnya masih ada pada tempat duduk. Dia duduk biasa, duduk yang di tempat, maka ketika dia ngantuk, artinya dia tidur, tidak membatalkan wudu. Karena Rasulullah pernah pada saat beliau sholat, kemudian ditunggu oleh sahabatnya, karena beliau tidak terlalu cepat, maka sahabatnya banyak yang tertidur. Kemudian ketika Rasulullah sampai di mihrab, para sahabatnya langsung ikut sholat dan tidak ditegur oleh Rasulullah. Artinya adalah menjadi hadis takririyah, bahwa tidur yang menempati tempat duduk atau ngantuk itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Asal itu kang kaping 3, itu binal ardi tadi. Asal itu kang kaping 3, yang nomor 3 adalah iltiqa'u basyaratai rajulan wa imra'ah, yaitu ketemunya 2 kulit
laki-laki perempuan kabiro ini kang gede karone. Kalau dengan anak kecil kita menyentuh tidak membatalkan wudhu karena dia belum bersahwat. Tapi kalau sudah sama besar dan di situ ada syahwat, sesama besar maksudnya kabiroin, podo ngertine, karena biasanya sama-sama punya nafsu, maka dia batal min ghairi khailin, tanpa aling-aling. Artinya tanpa ada baju yang menghalangi. Kalau ada baju maka tidak batal. Yang dimaksud di sini adalah bersentuhan sesama kulit. Yang nomor 4, ar-rabi'u, yang membatalkan wudhu lagi, masuku bulil adami, jemuk kubuli anak Adam. Artinya kalau laki-laki ya zakar, kalau perempuan ya farji. Kalau disentuh kedua-duanya miliknya sendiri atau milik orang lain, maka hukumnya adalah membatalkan wudhu. Aw halqati duburihi, atau bunder-bunderi dubure wong dubure. Artinya dubur yang belakang itu, keluarnya di pinggir yang biasanya ambeien itu kalau disentuh maka hukumnya membatalkan wudhu. Dengan apa sentuhannya? Bibatinir rohati, kelawan batinnya epe-epe. Dengan batinnya ini telapak tangan, ya, au butunil asobi, atau batinnya beberapa jari. Jadi sentuhan begini atau sentuhan begini, itu nanti akan menyebabkan wudhunya batal atau rusak. 4 hal itu perlu kita ketahui. Bisa membatalkan wudhu, bisa merusak wudhu, dan menyebabkan tidak bolehnya melakukan hal-hal yang ada syarat wudhunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.